Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mampu melakukan ibadah sholat subuh. Ini semua adalah tentunya berkat taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nikmat-nikmat ini terus Allah berikan kepada kita semua sampai akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mungkin seminggu lagi kita akan memasuki bulan Dzul Hijjah. Untuk mengingatkan kita semua, barangkali lupa, 1 sampai 10 Dzul Hijjah itu hari yang sangat istimewa. Kalau kemarin kita ketemu Ramadan, setelah Ramadan biasanya agak menurun itu tensi ibadahnya itu. Nah sekarang digaskan lagi tuh Dzul Hijjah itu, Masya Allah. Karena 1 sampai 10 Dzul Hijjah itu bukan hari-hari biasa, itu hari yang super istimewa untuk melakukan ibadah. Meskipun tidak diwajibkan, tetap ibadah wajib, tetap wajib, tapi harinya sangat mulia. Ma min ayyamin ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan ibadah, untuk dilakukan amal soleh, mengalahkan hari 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Tuh, Nabi mengatakan tidak ada hari. Ya Rasulullah, walal jihad. Kayaknya ada sahabat Nabi yang penasaran, Rasulullah, apakah jihad juga kalah kalau dibandingkan dengan amal soleh di hari-hari itu? Maksudnya jihad di luar Dzul Hijjah, 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Walal jihad, jihad pun kalah. Jadi silakan Bapak Ibu dibayangkan pahalanya kayak apa itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berjuang, berjihad dengan hartanya, jiwa raganya, hartanya tidak balik dan dianya mati syahid. Itu gambaran pahala melakukan amal soleh tanggal 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Maka kita jadikan masjid kita penuh nih kayak Ramadan kalau sudah tanggal 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini insya Allah kita membahas 2 hal, kelanjutan dari pertemuan terakhir. Yang pertama tentang kurban, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan wakaf seperti pertemuan sebelumnya, atau wakaf. Bapak Ibu rahimakumullah, ada kasus-kasus tertentu yang ulama kita tidak satu pendapat. Tidak satu pendapat itu berarti ulama-ulama kita itu sudut pandangnya beda ketika membaca beberapa hadis atau nas dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Nah, ulama-ulama kita ini maksud kami adalah ulama madzhabul arba'ah, 4 madhab. Jadi kita ini kan mengikuti 4 madhab. Orang ahlu sunnah wal jamaah patokannya adalah 4 madhab itu, para imam-imam itu, Bapak Ibu ya. Nah, yaitu tentang
ibadah untuk atau ibadah kurban untuk yang sudah meninggal dunia. Kita singgung sedikit. Untuk kita kurban untuk mayit. Al-udhiyah 'anil mayyiti bi ghairi wasiyatin minhu minal masail allati ikhtalafa fiha al-ulama. Melakukan kurban untuk mayit yang mana mayitnya tidak wasiat, itu ulama kita beda pendapat. Kalau mayitnya wasiat sah, sepakat ulama, tidak ada beda pendapat. Dan wasiat itu mohon maaf harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladina yubaddiluna, kata Al-Qur'an. Barang siapa yang merubah-rubah wasiat. Jadi orang tua kita wasiat, nanti ya itu tanah kecil itu berikan ke masjid, enggak kita kasihkan. Fa innama ithmuhu 'alal ladina yubaddiluna. Sang mayit sudah mendapatkan pahala, keluarganya mendapatkan dosa. Hati-hati, Pak. Wasiat-wasiat orang tua kita itu harus dikerjakan. Selama wasiat harta tidak melebihi sepertiga, termasuk wasiat kurban harus dikerjakan. Ulama kita sepakat, kalau sang mayit wasiat, maka wajib dikerjakan wasiat tersebut. Adapun seandainya orang tua kita tidak berwasiat, tapi ini inisiatif kita pribadi, walladhi nufti bihi wa ma dhahaba ilaihi jumhurul ulama minal hanafiyah wal malikiyah wal hanabilah wa bihi qala ba'du syafi'iyah annaha jaizatun illam yusi biha al mayyit wa yasilu thawabuha ilaihi biidhnillahi ta'ala. Menurut mayoritas ulama dari madhab Hanafi, dari madhab Maliki, dari madhab Hambali, dan sebagian madhab Syafi'i, jangan tersinggung Pak ya. Jadi ulama Syafi'inya nggak satu kata. Sebagian madhab Syafi'i mengatakan sah dan pahalanya sampai kepada mayit. Pahalanya sampai kepada mayit. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah satu, diantaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Aisyah. Ata bikabsin liyudhahi bihi. Rasulullah membawa binatang kurban. Fa'adja'ahu thumma dabahahu. Kemudian disembelih sendiri oleh Rasulullah. Thumma qala bismillah. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad. Wa minal ma'lum anna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam man huwa mayyit. Kata ulama yang memperbolehkan, tentunya umat Nabi Muhammad ada yang sudah wafat, ada yang masih hidup. Ini yang dipakai dasar. Nah, kemudian yang memperbolehkan juga melihat bahwa kurban itu sangat dekat dengan sodako. Nah, sementara kalau sodako itu ulama kita semuanya ijma sepakat bahwa sodako yang dihadiahkan pahalanya untuk mayit itu semuanya mengatakan sah dan sampai kepada mayit. Nah, apa saja perbuatan-perbuatan yang ulama kita itu tidak ada satupun yang beda pendapat untuk mayit. Ajma'u ala anna al-istighfar wa du'a wa sadaqah wal 'itqah wal hajj yanfa'ul mayyit. Ulama kita dari 4 mazhab sepakat bahwa istighfar, kita mendoakan untuk mayit, Allahumma ighfir lahu. Wa du'a, doa untuk mayit. Was sadaqah, begitu juga sedekah. Wal 'itqah, memerdekakan budak. Dulu ada budak kita merdekakan, kita niatkan pahalanya untuk mayit. Wal hajj, dan haji yanfa'ul mayyit wa yasilu sawabuhu ilai. Itu semua bermanfaat untuk mayit dan pahalanya sampai kepada mayit.
Kalau urusan mendoakan orang yang sudah wafat sangat jelas. Al-Quran surat Al-Hasr ayat 10, di situ disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yaitu orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dari orang-orang mukmin. Nah, ini kita diajarkan Bapak Ibu ya, jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan orang-orang mukmin, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Paling tidak kita tidak boleh absen mendoakan saudara kita di Palestina yang lagi susah-susahnya, lagi susah-susahnya. Hubungan kita dengan mereka kan hubungan keimanan, jadi kita jangan lupa Bapak Ibu tahajud, jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan pula saudara kita yang ada di Palestina. Nah. Kemudian yang beda pendapat itu adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran itu memang beda pendapat, beda pendapat. Nah, qala Ibnu Shalah min a'immatis Syafi'iyah, ada ulama bernama Ibnu Shalah, fi ihda'il Quran khilafun lil fuqaha. Kalau untuk membaca Al-Quran itu memang ada perbedaan di antara para ahli fikih. Walladhi alaihi amalu aktsarin nas tajwizu dzalik, yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah memperbolehkan hal tersebut. Jadi sejak zaman Ibnu Shalah, umat Islam rata-rata memilih pendapat yang memperbolehkan. Wa yambaghi idza arada dzalik ayyaqula, dan seyogyanya kalau kita mau hadiah Al-Quran kepada mayit, kita berdoa. Jadi digeser dari membaca Quran ke doa. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu li fulan, ya Allah sampaikanlah pahalanya kepada si fulan. Jadi jangan dibacain doang, tapi kemudian kita berdoa. Sehingga apa? Kalau urusan doa semua ulama sepakat bahwa itu sampai dan boleh. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk korban atas nama mayit itu rentetannya masih panjang. Kalau mayit itu wasiat, nanti silakan dipilih madhab yang paling memungkinkan kita lakukan. Ini pertama kami sampaikan dulu madhabnya Imam Syafi'i. Wa mata jawazna tadhiyah 'anil mayyit la yajuzu aklu minha li ahadin bal yatasaddaq bi jami'iha. Ini kata mazhab Syafi'i dulu ya. Kita memperbolehkan kalau mayit itu wasiat dulunya, kemudian kita laksanakan penyembelihan kurban, maka seluruh dagingnya wajib disedekahkan. Pihak keluarga atau anaknya tidak boleh makan, kecuali kalau keluarganya itu termasuk fakir miskin. Artinya apa? Itu murni sedekah untuk fakir miskin. Wala yajuzu akul ahniya minha, bahkan orang kaya pun tidak boleh dikasih. Aduh, panjang juga urusannya. Kalau mazhab ini panjang urusannya. Kenapa? Mayitnya sudah tidak ada, tidak bisa dimintai izin lagi itu mayit. Ketika beliau ngomong kurban, itu kurbannya untuk fuqara, maka dagingnya, kalau ini pendapat pertama, dagingnya harus semuanya diberikan kepada fakir miskin. Waduh, ini susah. Panitia kalau pakai mazhab ini susah. Mazhab ini susah. Yang kedua, wa indal Hanafiyah, pendapat kedua dari mazhab Imam Hanafi, in kanat al-udhiyatu biwasiyati minal mayyit wajib tasadduq biha kullaha 'alal fuqara. Kalau kurban tersebut berdasarkan wasiat dari mayit, maka wajib disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Wa in kana tabarru'an minal hayy,
jaza lil hayyi ayyakula minha. Tapi kalau itu adalah inisiatif pribadi, saya misalkan kurban untuk almarhum orang tua saya bukan wasiat, tapi saya mengikuti ulama yang membolehkan, maka kalau yang kedua ini maka saya boleh makan dari daging tersebut. Wa dhahiru kalamil Hanabilah annahu la farqa baina kauniha an wasiyatin minal mayyit aw kana tabarru'an min hayy fa fil halataini yuf'alu biha kama yaf'alu bi udhiyatil hayy. Tapi kalau menurut para ulama dari mazhab Hambali sangat luas, sangat longgar, meskipun itu wasiat atau tidak wasiat sah, bebas, boleh ikut makan, boleh tidak makan, dan boleh disedekahkan, persis kayak kita orang hidup yang sedang kurban. Nah, kayak yang ini nih Mbak, yang kita ikuti. Jadi sekali lagi kita jangan fanatik kepada satu mazhab, susah hidup kita Pak kalau mazhab kita fanatik pada satu mazhab. Yang penting kita tidak keluar dari pendapat imam 4 mazhab. Contohnya saja Pak, jumlah Jumatan itu tidak sepakat juga ulama kita itu. Kalau ulama Syafi'i sama Imam Hambali jelas 40 minimal, Imam Maliki 12. Sekarang bayangkan ada perumahan di Papua misalkan, satu perumahan coba Anda 20 orang, ada masjid di situ. Kalau ikut Imam Syafi'i nggak boleh itu Jumatan, dia harus pergi ke kota, ke Jayapura untuk Jumatan. Kan berat. Sementara perkampungan itu kan butuh syiar, butuh dikuatkan imannya. Di mana kekuatan imannya? Melalui ibadah sholat Jumat. Kalau kita kekeh ikut Imam Syafi'i nggak sah. Tapi kalau kita ikut Imam Maliki boleh 12. Kok muncul angka 12 dari mana Pak? Ini kita keluar sedikit ya. Dulu Nabi Muhammad itu melakukan khutbah Jumat pertama kali ya. Itu yang hadir menurut para ulama 40 orang itu. Pas ketika datang rombongan pedagang dari negeri Syam, karena baru Islamnya kan masih baru Bapak Ibu ya, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, imannya belum terlalu kuat gitu. Ketika datang rombongan dagangan dari Syam, itu orang yang di masjid keluar semua. Nabi Muhammad dibiarkan khutbah. Ini masih awal-awal Islam ya, masih awal-awal Islam. Kecuali sahabat-sahabat Nabi yang Abu Bakar, Umar itu yang masih duduk di situ 12 orang. Tinggal 12 orang doang. Nah, makanya Imam Maliki mengatakan 12 orang karena yang bertahan di masjid 12 orang. Kata Imam Hanafi beda lagi. Angka 40, angka 12 itu kebetulan. Tidak ada ucapan dari Rasul, maka kita kembalikan kepada ayatnya, yang penting berjamaah, yaitu 4 orang sah menurut Imam Hanafi. Bayangkan Imam Hanafi Jumatan itu minimal 4 orang, Imam Maliki berapa? 12, Imam Syafi'i dan Imam Hambali 40. Kalau kita membaca syarat sah Jumat yang paling berat Imam Syafi'i, yang paling berat Imam Syafi'i. Jadi kita lihat yang maslahat yang mana. Di daerah itu kan butuh Jumatan Pak Ustadz. Misalkan di Baduy baru aja ada komunitas muslim yang Jumatan baru 30, yang lain pada ke sawah, gimana? Kalau tidak mengikuti yang sah bagaimana Jumatannya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menurut salah satu ulama yang bernama Imam Al-Bahuti, wat tadhiyatu an mayyitin afdalu minha an hayy. Kurban untuk mayit lebih afdol daripada kurban untuk orang yang masih hidup. Maksudnya kita mau kurban untuk seseorang, kita sudah kurban, kita mau kurban untuk seseorang, itu kata beliau kurban untuk mayit lebih afdol. Kenapa? Li'ajzihi wahtiyajihi lisawab, karena dia amat sangat butuh mendapatkan pahala. Amat sangat butuh mendapatkan pahala. Nah, kita kurban misalkan sebagai ayah untuk anak kita yang masih hidup, padahal anak kita itu masih usia baru balik misalkan.
atau kita kurban untuk orang tua kita yang sudah wafat? Kalau menurut Imam Al-Bahuti, untuk yang sudah wafat saja. Karena yang sudah wafat tidak bisa beramal lagi, Pak, dan dia butuh mendapatkan suplaian doa, suplaian pahala. Ada satu riwayat dari Imam Al-Baihaqi, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwis. Mayit yang ada di kubur itu ibaratnya seperti orang kelelep. Tahu kelelep, Pak? Bahasa Inggris tuh. Apa gitu bahasa? Tenggelam itu nggak bisa menggantikan kelelep. Kelelep itu kan sampai, itu tangannya begini-begini itu, masya Allah. Itu butuh ditolong. Yantadiru da'watan, nunggu mendapatkan doa dari keluarganya, dari sahabatnya, dari orang tuanya, menunggu sekali. Kalau dia mendapatkan doa, karena ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Kalau dapat doa dari kita. Nah, itu kata Imam Al-Bahuti. Jadi Imam Al-Bahuti kalau bicara kurban untuk seseorang yang wafat atau yang meninggal, bukan untuk kita ya, kita kurban untuk orang lain, maka yang afdol adalah untuk yang meninggal, karena yang meninggal sangat butuh mendapatkan tambahan pahala untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua pada akhirnya termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tambahan untuk ibadah kurban. Ada sebagian ulama mengatakan ibadah harta yang sunnah, ibadah harta yang sunnah, yang paling afdol adalah ibadah kurban. Ibadah harta yang sunnah, yang paling afdol adalah ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, yaitu tentang wakaf. Kemarin kita bahas rukun wakaf itu ada 4, ada wakif, orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan tidak disyaratkan muslim, yang penting dia baligh, berakal, sah. Jadi kalau dulu masjid kita ini tanahnya dari pengembang, padahal pengembangnya mungkin taruhlah pengembangnya itu non muslim, sah. Kalau dia mengasih tanah untuk masjid, sah. Wah, enggak, ini di luar, dan enggak sah. Karena tidak disyaratkan harus muslim. Yang penting dia berakal, sudah baligh, nah itu, maka dia sah. Kemudian yang mendapatkan wakaf, itu bisa perorangan, bisa sosial. Misalkan saya wakaf untuk keluarga Pak Zumari, sah. Berarti yang boleh menikmatinya hanya keluarga Pak Zumari. Tapi kalau saya bilang begini, saya wakaf untuk Pak Zumari dan putranya A, B, C, D, itu dong yang dapat. Nah, nanti kalau beliau sudah wafat bagaimana? Itu nanti pembahasan minggu depan, panjang itu Pak. Kembali kemana itu tanah wakafnya? Kalau wakafnya kepada perorangan. Nah, kalau wakafnya kepada perorangan, masuk ke rukun berikutnya, yaitu ikrar. Ikrarnya butuh ijab dan qabul, karena yang menerima wakaf orangnya tertentu, dia bisa bicara. Maka kalau Pak Zumari nolak, maka batal wakaf saya. Nggak mau Pak Satwa, ribet amat wakaf segala gitu, nggak mau. Maka wakafnya Pak batal. Tapi kalau wakafnya itu sosial, yang tidak tertentu orang yang penerimanya, maka tidak butuh ijab qabul, hanya butuh ikrar dari saya wakafkan untuk masjid, selesai. Dan ketika sudah saya bicara, maka ucapan saya sah dan berlaku. Sah dan berlaku, tidak boleh saya tarik kembali, sah dan berlaku. Karena tidak butuh ijab qabul, karena ikrar, cukup ikrar. Kenapa? Karena pihak penerima wakaf bukan perorangan, tapi sifatnya sosial.
sifatnya sosial. Masjid, madrasah, pesantren, sosial. Maka yang punya pesantren hati-hati, yang punya pesantren. Pak Haji, saya wakaf untuk pesantren. Bukan untuk Pak Haji loh ya, wakaf untuk pesantren. Maka tanah ini harus digunakan untuk pesantren. Awas, dzurriyyahnya, keluarganya tidak boleh nanti. Kalau dia tidak ngurusin pesantren, dia nggak boleh menikmati itu. Wah, berat tuh. Makanya ada ulama itu yang hati-hati, dia nggak mau nerima wakaf. Oh tuh jangan wakaf, hibah saja. Kalau hibah, Pak Ustadz, hibah pesantren, saya bebas nanti, Pak. Yang penting kan yang ngasih aman, merasa amanah dengan saya. Saya bebas nanti. Saya jadikan apa, saya jadikan apa, saya jadikan apa. Bukan suatu saat misalkan saya terusir, saya jual, boleh. Tapi kalau dulu ngomongnya wakaf, saya terusir, ya tetap itu harus dijadikan pesantren. Mungkin kiainya beda lagi, silakan. Hati-hati. Hati-hati yang punya pesantren-pesantren, yang punya madrasah-madrasah itu. Kalau dulu wakifnya mengatakan ini wakaf madrasah, misalkan wakaf madrasah, maka selamanya harus dijadikan madrasah. Itu. Jadi itu namanya kalau pihak atau mauquf, orang yang menerima wakaf itu adalah bukan orang tertentu tapi sosial, maka tidak perlu ijab kabul. Termasuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf kepada orang non muslim pun boleh. Selama tidak digunakan maksiat. Tidak digunakan maksiat. Misalkan ya, kita di wilayah berada yang komunitas banyak non muslim. Orangnya miskin, Bapak wakaf. Ini sawah saya wakafkan untuk orang-orang miskin. Padahal orang-orang miskin itu non muslim semua, sah. Tapi kalau wakaf untuk tempat ibadah haram. Tanah ini saya gunakan, apalagi kemarin itu musola masjid untuk ibadah agama tertentu, haram itu Pak. Jangan berlebihan, toleransi jangan berlebihan. Dan kemarin keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia itu, salam dengan bahasa-bahasa di luar Islam tidak boleh. Kan sering tuh pimpinan-pimpinan kita kan salamnya apa itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lanjut salam lagi, hum dan seterusnya. Itu tidak boleh Pak. Menurut Ijtima Ulama MUI ini negara itu adalah bentuk toleransi yang salah. Kita laksanakan ya. Jadi toleransi tidak masuk ranah tersebut, karena saya baca di amar putusannya itu, karena salam itu bagian dari ibadah ya. Makanya kita menyebut assalamualaikum ya, warahmatullah, itu ada Allahnya segala itu, wabarakatuh ya. Jadi cukup kita salam sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ada kaitannya dengan wasiat segala itu. Wa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladina yubaddiluna. Omongan wakaf itu harus dikerjakan, tidak boleh dirubah. Sama dengan wasiat. Makanya wakaf itu sangat ketat, Pak. Kita tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Misalnya ini wakaf masjid, maka tidak boleh digunakan untuk kuburan. Gak boleh, makanya masjid Pak. Jadi kalau ada, katakanlah ada ulama besar misalkan meninggal, dikuburkan di samping masjid, gak boleh, karena tanahnya tanah masjid, tanah wakaf. Gak boleh, harus ditaruh di kuburan. Kecuali itu masjidnya beliau sendiri, tanahnya beliau sendiri, silakan. Kan kadang-kadang masyarakat begitu, karena ulamanya saking karismatiknya, kubur dekat masjid saja. Nggak boleh, karena tanahnya itu dulu tanah masjid adalah tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, bukan untuk kuburan. Nah itu. Nah, kalau di Masjid Rasulullah bagaimana? Masjid Rasulullah dulu itu nggak sampai ke situ Pak dulu. Itu yang dijadikan makam Rasul itu adalah kamarnya Sayyidah
Aisyah. Jadi subhanallah itu ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Itu dulu kamarnya Nabi, bukan masjid, itu dulu kamarnya Nabi. Pertama Rasulullah wafat. Rasulullah wafat itu sahabat Nabi itu nggak tahu mau dimakamkan di mana. Rasulullah ini bingung. Makanya kan dulu setelah Rasulullah wafat itu yang pertama kali dilakukan apa oleh umat Islam itu milih pemimpin dulu. Wah, ini kalau nggak ada pemimpin berbahaya ini. Maka ada orang yang sejarawan yang ya mungkin liberal ya, kok malah ngurusi politik dulu. Bukan masalah itu, ini umat harus ada pemimpinnya yang mengarahkan. Maka dipilih dulu Abu Bakar As-Siddiq. Dan subhanallah, pilihan yang tepat. Abu Bakar itu pernah dengar Nabi bersabda bahwa setiap Nabi dimakamkan di tempat beliau wafat. Maka karena beliau wafat di kamarnya Sayyidah Aisyah, maka beliau dimakamkan di situ. Di situ dimakamkan. Itu kalau nggak ada Abu Bakar, bingung itu sahabat Nabi mau dimakamkan di mana Rasulullah SAW. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar itu masih kamar Aisyah, belum jadi masjid. Masih kamar Nabi. Nah, kemudian Abu Bakar wafat. Karena Abu Bakar adalah ayah dari Sayyidah Aisyah, ayah dari Aisyah, maka Aisyah ingin dimakamkan di samping Rasulullah. Plus orang yang paling dekat dengan Nabi adalah Abu Bakar. Nah, tinggal satu space lagi, satu ruangan. Aisyah mengatakan, ini untuk Nabi, Rasulullah suamiku, ini untuk ayahku, nanti sini untuk saya. Nah, untuk beliau sudah wanti-wanti untuk saya. Ternyata takdir Allah berbeda, Pak. Orang itu kadang-kadang punya keinginan, tapi takdir Allah berkata lain. Ketika Sayyidina Umar itu dibunuh, ditusuk berkali-kali oleh seorang majusi ketika sholat, saking khusyuknya, Pak, itu nggak terasa. Ditusuk sekali, dua kali, itu rukuk tidak berubah. Jadi sahabat Nabi itu begitu, kalau sholat itu nikmatnya kelas tinggi, mau diapain aja nggak terasa. Jadi kapan beliau itu roboh? Ketika sudah keluar isi perutnya baru roboh itu. Jadi kalau sahabat Nabi dipukul pas sholat nggak terasa. Kalau kita digigit nyamuk jadi resah. Nah, beliau roboh itu pun belum wafat, masya Allah. Belum wafat itu, masih dirawat dulu. Nah, pas dirawat itulah beliau manggil putranya yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah minta izin kepada Ibunda Aisyah, salam dari Umar. Jangan ngomong Khalifah Umar loh ya, salam dari Umar bin Khattab. Ini atas nama pribadi, bukan atas nama Khalifah. Mohon izin, beliau ingin dimakamkan di samping dua orang yang paling dia cintai, yaitu Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Itu dengan berat hati itu Aisyah meneteskan air mata itu, berat hati. Abdullah, aslinya ini buat saya aslinya. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya izinkan. Nah, akhirnya untuk Sayyidina Umar. Nah, Abdullah kembali lagi ke rumahnya, masih wanti-wanti lagi Sayyidina Umar itu. Abdullah, nanti kalau Abah sudah wafat beneran, datang lagi ke Aisyah, ke Ibunda Aisyah. Barangkali kemarin beliau agak segan karena saya masih hidup. Nanti kalau saya sudah meninggal kan beliau nggak segan lagi. Jadi mohon izin, karena itu kan tanahnya Aisyah gitu. Izin lagi, ternyata diizinkan. Akhirnya dimakamkanlah Sayyidina Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi itu dulu bukan termasuk masjid, tapi kamar. Seiring waktu masjidnya tambah luas, maka sekarang komplek makam itu masuk dalam kawasan Masjid Nabawi. Jadi bukan masjid ya. Nah, jadi kita kembali ke materi kita, harus sesuai ucapan wakif, harus sesuai ucapan wakif. Misalkan ini saya wakafkan, misalkan untuk pemakaman warga RT berapa, ya sudah, itu untuk warga RT itu doang. tidak untuk yang lain, karena ucapan wakif itu dilaksanakan. Makanya wakaf itu kan berhenti sesuai yang diucapkan oleh pihak wakaf. Maka kita hati-hati kalau menerima
wakaf, termasuk para ulama, para kiai yang punya pesantren, hati-hati kalau menerima wakaf. Itu harus dikasih tahu anaknya itu. Nah, ini tanah wakaf lo ya. Kalau kamu nggak ngurusin pesantren, pergi dari sini. Iya, karena itu kan ketika wakifnya ngucapin ini tanah wakaf, berarti tanah itu untuk kegiatan pesantren. Kalau ada keluarga yang tidak ngurusin pesantren, ya nggak boleh di situ. Nggak boleh di situ. Itu kiai saya begitu, Pak. Jadi wasiat kepada para wali santri, kalau anak saya nggak ngurusin pesantren, suruh keluar dari pesantren, karena beliau sudah wakafkan itu untuk pesantren. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah akikoh itu kita dudukkan kepada proporsinya, ya. Kapan kita diperintah oleh Allah untuk akikoh? Kita itu diperintah oleh syariat Islam untuk akikoh, perintah sunnah, ya, bukan perintah wajib, perintah sunnah. Kalau kita mampu, kita diperintah atau dianjurkan akikoh ketika kita dikasih Allah rizki istri kita melahirkan anak. Istri kita hamil, lahir, alhamdulillah. Lahir anaknya, dari mulai detik sudah keluar dari rahim, maka di situ sudah ada anjuran melakukan akikoh. Meskipun yang terbaik, terafdol adalah hari ke-7. Tapi sunnahnya sejak bayi itu lahir, sempurna lahir. Nah, itu. Nah. Seandainya bayi ini umur 1 hari, 2 hari, 3 hari wafat, tetap disunahkan akikoh. Tetap disunahkan akikoh. Jadi kalau nggak ada bayi lahir, nggak ada kesunahan akikoh. Sebenarnya begitu. Nggak ada bayi lahir, istrinya juga nggak melahirkan, nggak ada akikoh. Itu aslinya. Jadi akikoh itu perintah yang ditujukan kepada para orang tua ketika Allah memberikan rizki seorang anak. Hikmahnya adalah apa? Tasyakuron, syukur kepada Allah. Kemudian i'lam binasabil halal, menginformasikan kepada masyarakatnya tentang nasab yang halal. Iki loh putra saya, hasil pernikahan yang halal, bapaknya saya, ibunya ini, jelas. Jadi yang halal-halal itu kita proklamirkan, Pak. Nah, mohon maaf, kalau ada bayi lahir di luar nikah, gak usah diakikoi apanya, yang itu nasab gak halal je. Malu kita itu, harusnya malu kan, kecelakaan itu namanya. Banyak taubat kepada Allah, yang gak diakikoi, kita gak berani ngakikoi. Kenapa? Karena sebenarnya itu kan isyaron linasabil halal, untuk penyebaran nasab yang halal. Kalau ada yang kecelakaan, dosa harus ditutupi kan, Pak ya? Dosa harus ditutupi, ya, harus ditutupi dosa itu. Dan kita tidak boleh membicarakan macam-macam. Awas, menuduh zina tanpa ada saksi itu dosa besar. Dosa besar. Meskipun kita yakinnya sekian persen, misalkan baru nikah 4 bulan terus lahir anak, kan mustahil itu secara syariat dan secara medis mustahil. Karena dalam syariat kita diakui anak itu lahir adalah kalau sudah umur 6 bulan masuk ke bulan ke-7. Nah itu ya. Nah, hanya saja begini hadirin rahimakumullah, ini fatwanya ulama. Kesunahan akikoh itu berlangsung sejak anak kita lahir sampai anak kita balik. Kalau anak kita balik kita belum akikoh, berarti kesunahannya sudah expire. Nggak sunah lagi. Ibaratnya kita sholat duha kan sunah, nanti itu waktu duha masuk sampai duhur. Ketika duhur nggak duha, ya sudah expire, nunggu besok lagi, nunggu. Nah, udah nggak sunah lagi karena sudah terlambat, anak kita sudah balik. Nah, kemudian ulama mengatakan jika ada anak yang belum diakikoi bapaknya, sebaiknya dia mengakikoi dirinya sendiri. Jadi itu apa nih? Hanya himbauan saja, itu himbauan. Sementara kalau kurban itu perintahnya sangat jelas dan terikat dengan
hari ke-10, hari ke-11, hari 12, 13 Dzulhijjah, dan pahalanya sangat besar. Maka ketika kita mau kurban, tidak ada hubungannya dengan kita sudah diakikoi atau belum. Sebenarnya itu yang mengakikoi kita itu bukan kita sebenarnya, yang mengakikoi adalah bapak kita. Jadi tidak ada kaitannya antara kurban dengan akikah. Yang menjadi perdebatan ulama itu begini sebenarnya, Pak. Saya punya anak lahir tanggal, misalkan tanggal 3 Dzulhijjah lahir anak tuh, punya anak lahir saya. Waduh, seminggu lagi ada kurban, boleh nggak ya? Ini saya niatkan, saya beli kambing 2 karena anak saya laki, kambing 2. Saya niatkan akikoh anak saya plus kurban. Ini yang menjadi perdebatan sebenarnya itu. Dan perdebatannya lumayan sengit. Di intern ulama Syafi'iyah mengatakan, yang satu mengatakan kalau ada orang begitu kurban plus akikoh, dua-duanya nggak sah. Dua-duanya nggak sah. Ada yang mengatakan sah dua-duanya. Untuk keamanan udahlah kita pilih salah satu. Misalkan udahlah akikoh dulu, nanti kurban tahun depan misalkan. Itu kasusnya kalau saya punya anak ngepasin Dzulhijjah. Nah itu pertama. Jadi sebenarnya tidak ada keterkaitan antara kita sudah diakikoi belum atau kita kurban. Bahkan ada yang di masyarakat ada yang lebih dalam lagi. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, saya mau kurban untuk ibu saya yang sudah wafat. Oh boleh, bagus. Tapi saya belum akikah untuk ibu saya. Saya bingung, Pak, yang sebenarnya kebalik itu. Bukan bapak yang mengakikoi ibu, sebenarnya harusnya ibu yang mengakikoi bapak. Jadi memang kadang-kadang masyarakat itu salah paham. Jadi saya katakan lagi, akikah itu ajarannya sebenarnya diperintahkan untuk siapa? Untuk orang tua yang dikasih rezeki Allah, anak kan senang syukur. Nah itu akikah, nyembelih kambing. Kalau laki-laki 2 ekor. Itu pendapat pertama. Tapi misalkan nggak mampu 1 ekor juga, menurut satu riwayat boleh kalau punya anak laki-laki. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kulit. Nah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Nah, yang dilarang itu adalah orang yang kurban. Jadi kalau orang yang kurban itu datang ke masjid, Pak, ini saya kurban, udah bagi-bagikan dagingnya semua, sama kulit-kulitnya juga bagi-bagikan. Ya sudah, dibagi-bagikan itu kulitnya. Nah, kemarin kita bagi 2. Orang yang menerima kurban itu dibagi 2. Ada orang miskin, ada orang kaya. Kalau dia orang miskin, dia adalah punya hak penuh, mau makan dagingnya, mau menjual sah. Tapi kalau orang kaya itu hanya dihalalkan ikut menikmati daging kurban, tapi dia tidak boleh menjual daging kurban. Jadi kalau sang kurban sudah memberikan, ya sudah, sudah diberikan kepada masyarakat situ, ya terserah dikasihkan siapa ini nanti. Misalkan kalau dicacakan nanti nggak kemakan, kasihin saja kepada orang-orang tertentu, orang fakir miskin misalkan. Kalau dikasihkan orang yang kategori kaya, dia nggak bisa ngejual nanti. Buat apa dia kulit mau dijual? Dia orang kaya, kasihkan saja kepada orang fakir miskin, selesai, Pak. Kasihkan saja orang fakir miskin. Miskin mana ini yang kasih? Oh, orang miskin yang suka bantu masjid, kasihin aja kulit, kan lumayan itu. Dia dapat duit banyak nanti. Nggak usah untuk masjid, nggak usah kita kasihkan ke fakir miskin. Karena memang kurban itu sasarannya adalah masyarakat, bukan masjid. Sasarannya adalah masyarakat. Sasarannya adalah masyarakat. Jadi kita berikan kepada masyarakat semua. Yang tidak boleh menjual itu adalah orang yang kurban dan keluarganya. Termasuk orang yang
berprofesi sebagai jagal penyembelih tidak boleh diberikan kulit atas dasar ongkos. Jadi kalau panitia berbuat begitu padahal sang pengorban itu nggak ngomong begitu, nanti dosanya ditanggung panitia. Yang korban ngomong, jadi yang korban harus jelas, Pak ini saya korban, nanti ya tolong disembelih, bagi-bagikan. Ternyata kulitnya digunakan untuk ongkos. Tuh. Nanti panitia yang nanggung dosanya itu. Kalau nyembelihnya butuh ongkos, ambil lagi biaya Pak dari pihak korban. Bapak mohon maaf, ada administrasi 100.000. Untuk apa? Biaya Pak, biaya nyembelih dan motong-motong. Ini kita undang orang harus kasih duit kan, harus dikasih. Nah gitu Pak, jangan diambil dari binatang korban. Nah, okay. Kalau pihak yang korban itu tahu model begitu terus dia diam, nah itu nanti bermasalah, itu dia harus ngomong, jangan. Karena nanti hubungannya dengan keabsahan korban dia. Jangan dikasih ongkos, berapa ongkosnya? Saya kasih. Nah kulitnya begitu Bapak Ibu ya. Nah maka panitia harus hati-hati supaya tidak berdosa. Udah capek berdosa lagi. Berdosa lagi. Kasihkan saja kulitnya kepada fakir miskin, dan status daging yang diberikan kepada fakir miskin itu hak mereka. Mau dimakan silakan, mau dijual juga silakan. Tapi kalau orang kaya tidak. Dalam fikih Syafi'i begitu, orang kaya hanya untuk menikmati, tidak dikasih hak untuk menjual. Itu Pak. Jadi nggak usah pusing lagi kulit, kasihkan saja kepada fakir miskin. Kan nggak harus dicaca juga, utuh misalkan. Sebenarnya pemberian itu haknya sang pengorban. Jadi kalau dikasihkan, Pak Haji, kasih satu orang doang ya, nggak apa-apa kasih, terserah. Kita bisa konfirmasi ke dia itu. Jadi itu. Pak Haji, ini buat makan panitia, silakan, terserah. Jadi kalau minta izin kepada siapa? Minta izin kepada yang berkorban. Makanya tadi kan ada pembahasan. Kata para ulama, meskipun beda pendapat, kalau korbannya itu untuk mayit, pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, untuk mayit dan dia wasiat, maka tidak boleh diberikan kecuali kepada fakir miskin. Beda dengan pendapatnya Imam Hambali, bebas. Kenapa tidak boleh begitu? Karena sang mayit tidak bisa diajak ngomong lagi. Mbah, ini korbannya kangge sinten, kan nggak bisa. Nah, gara-gara itu Pak muncul hukum itu. Tapi kan kalau kita mengamalkan ini berat. Kalau madhabnya Imam Hambali agak longgar. Imam Hambali mengatakan korban itu untuk mayit, baik untuk wasiat atau tidak, tetap seperti halnya korbannya orang yang masih hidup. Nah ini yang paling longgar itu madhabnya Imam Hambali. Imam Hambali longgar. Jadi silahkan Bapak pilih yang mana nih? Mau Imam Syafi'i ya harus ketat. Ini korban siapa ini? Mayit. Oh sendirikan. Jangan dicampur. Kenapa? Ini harus jatuh kepada fakir miskin. Orang kaya nggak boleh. Ketat sekali ya. Tapi kalau kita ikut Imam Hambali boleh. Nanti jatuh ke orang miskin sah, jatuh ke orang kaya juga sah. Silakan Bapak Ibu, tak kasih pilihan madhab, silakan ikut yang sulit, silakan ikut yang mudah, silakan. Jadi tadi itu ada beda antara kurban untuk orang hidup dan orang meninggal. Yang tidak membedakan adalah madhab Imam Hambali. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi mengenai kurban untuk oh enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya begini, mungkin ada dua pemahaman. Yang pertama pemahaman dari ulama-ulama Syafi'i yang sangat masyhur di Indonesia. Pada dasarnya ulama semua sepakat. Sapi itu kita bisa berkongsi 7 orang, patungan 7 orang sah. Kambing tidak ada kongsi, 1 orang yang korban. Jadi awal
Jadi satu orang yang korban, tetap yang korban satu orang. Satu orang yang korban. Nah, dalam pemahaman mazhab Syafi'i, korban untuk dia dan keluarganya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah korban itu termasuk kategori sunnah kifayah. Artinya apa? Masing-masing keluarga itu amat sangat dianjurkan harus ada perwakilan orang yang kurban. Setiap keluarga Pak Haji A, Pak Haji B, Pak Haji C, itu yang mampu-mampu itu diusahakan ada satu orang yang kurban. Nah, kalau sudah ada satu orang yang kurban, keluarganya kecipratan semua pahalanya. Itu namanya sunnah kifayah. Oke. Kalau tidak ada satu orang pun yang kurban, makruh itu. Perbuatan yang kurang baik. Nah, itu kalau bahasa Indonesia, perbuatan kurang baik meskipun tidak berdosa. Kalau ada keluarga mampu tapi tidak mengeluarkan satu ekor kambing acan. itu nih. Nah, tapi kalau mazhabnya Imam Hambali gini. Imam Hambali itu populernya di mana? Di Arab Saudi, di negara-negara Teluk. Nah, itu kan pernah disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Itu mazhabnya Imam Hambali sebenarnya, tidak populer di Indonesia. Kita harus paham nih. Imam Hambali mengatakan bagi kepala keluarga, bagi seorang laki-laki, dia boleh korban kambing ataupun sapi untuk dia dan keluarganya secara umum. Itu bahasanya. Itu adalah mazhabnya Imam Hambali. Tapi kalau kambing, ya yang ngeluarin dia. Satu orang, dia bukan patungan dengan anaknya, tidak. Dia yang ngeluarin. Nah, itu diniatkan untuk dia dan keluarganya. Nah, begitu juga dia boleh sapi, meskipun keluarganya nggak sampai 7, boleh dia korban sapi, diniatkan untuk saya dan keluarga. Ataupun dia keluarganya anaknya lebih dari 7, sah kalau konteksnya bapaknya yang korban. Tapi itu khusus beliau dan keluarga yang di bawah nafkah beliau, bukan untuk keluarga yang lain, untuk orang yang tinggal di rumah beliau saja. Itu namanya al-isyraq fil sawab, yaitu meniatkan pahalanya untuk dia dan juga keluarganya gitu. Jadi itu sebenarnya, Pak. Nah, tapi tidak boleh begini. Yang korban patungan 200. Nah, kecuali begini akadnya, patungan sama anaknya. Udah mama aja yang kurban ya, mama punya duit berapa? 500 kurang, Pak. Yus lah, ini tak kasih nih, sumbang anaknya. Berarti yang kurban mamanya sebenarnya. Saya ngasih duit, saya membantu saja, yang kurban mamanya. Nanti mamanya meniatkan untuk saya dan keluarga saya. Nah, begitu aja, Pak. Oke. Jadi tetap pada dasarnya satu kambing satu orang. Saya tidak boleh berkongsi dengan Pak DKM misalkan. Pak DKM yuk patungan yuk, beli kambing duit saya. Patungan berapa? 100 juta. Nanti kurban atas nama 2 orang, nggak bisa itu, nggak sah kurbannya. Oke. Kecuali kalau begini, Pak DKM, Pak Ustadz mau kurban ya? Iya Pak, tapi duitnya kurang. Udah saya kasih buat kurban. Nah, berarti yang kurban saya. Pak DKM dapat pahala sodakoh kepada saya untuk melakukan ibadah. Tapi tetap yang punya milik adalah saya, pemilik kambingnya. Pak DKM hanya ngasih duit buat beli kambing gitu. Gitu nggih. Jadi itu tadi itu minimal, Pak. Satu kambing untuk dia dan keluarga itu minimal. Kalau dia bisa 3 orang ngeluarin semua, ya lebih baik itu pahalanya, ya. Jadi gitu. Tapi bagi itu pemahamannya mazhab Imam Hambali. Imam Syafi'i tadi tetap yang kurban 1 orang dari keluarga itu. Paling tidak kalau ada 1 orang yang kurban itu sudah sunnahnya itu merembet kemana-mana ke keluarganya. Sama dengan begini, fardu kifayah kan sebenarnya ada jenazah meninggal, itu satu perumahan yang diperintah semua oleh Allah. Tapi ketika sudah ada yang mengcover, yang lain dapat berkahnya, jadinya apa? Nggak dosa. Kalau dia nggak hadir semua, dosa semua. Tapi ketika ada yang mewakili,
yang lain dapat berkahnya, mereka tidak berdosa meskipun tidak hadir. Tapi yang dapat pahala siapa? Yang hadir. Sampun? Ada lagi nggih? Kurang lebihnya mohon maaf nggih. Yang penting jangan lupa kita sama-sama meningkatkan amal soleh nggih. Kalau sudah masuk tanggal 1, kalau tidak salah tanggal 1 tanggal 8 nggih. Nanti tanggal 7 Juni itu ada sidang di Kemenak untuk memutuskan apakah tanggal 8 itu masuk 1 Dzulhijjah. Kalau diputuskan masuk 1 Dzulhijjah, maka kita hitung dari hari itu sampai Idul Adha, itu hari yang sangat istimewa, okay? Yang sangat istimewa, khususnya tanggal 9 hari Arafah. Okay? Kalau kita lihat hari yang paling mulia adalah hari Arafah. Jadi usahakan kita tidak absen puasa. Kalau kita mau puasa dari 1 sampai 9 boleh, tapi kalau nggak mampu paling tidak tanggal 9 ya. Pas tanggal 9 haid lagi, ya sudah. Yang penting niatnya Bu, Ibu udah niat tuh. Udah niat Pak Ustadz mau puasa tanggal 9, giliran tanggal 9 haid. Ya semoga niatnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan satu lagi, tidak benar yang mengatakan orang yang puasa tarwiyah itu bid'ah. Tidak benar. Disunahkan Pak. Kesunahnya tidak khusus tarwiyah saja, dari 1 sampai 9 sunnah semua itu puasa. Ada riwayat dari Tirmidzi mengatakan begini. Yang pertama riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Hibban, diriwayatkan bahwa istri Nabi yang bernama Hafsah, beliau berkata, 4 perkara tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. 1 puasa Asyura, 2 puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah, 3 puasa 3 hari tiap bulan, 4 sholat sunnah qobliyah subuh. Itu kesaksian Hafsah ya tentang Nabi. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, ini Tirmidzi meskipun ada ulama mengatakan hadisnya ada dhaifnya sedikit gitu. Ya'dilu siyamu yaumin bisyami sanatin. Puasa di hari-hari itu 1 hari sebanding dengan puasa 1 tahun. Hari-hari biasa. Kalau hari 1 sampai 9 itu puasa sekali sebanding dengan 1 tahun. Wa qiyamul lailatin bi qiyami lailatul qadar. Qiyamul lail di malam itu sebanding dengan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Jadi ini bukan hari-hari biasa, hari sangat istimewa, dan kita di hari-harinya diperintah banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.